uh, kami melakukan monitoring dan observasi terhadap proses yang berlangsung karena kami cukup prihatin ya dengan situasi yang terjadi, dan oleh karena itu kami sebenarnya berharap situasi ini tidak berlanjut. Nah, kami melihat bahwa ada beberapa sebab mengapa proses-proses ini terjadi. Ini faktor utamanya adalah pada masalah kepemimpinan, masalah leadership. Jadi penting sekali sebenarnya kepemimpinan dari sebuah provinsi itu memiliki komitmen yang kuat terhadap program-program pembangunan. Pemimpin harus memiliki komitmen untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan justru menjadikan rakyat sebagai alat dalam agenda politik pemimpin. Ini yang saya lihat kok kadang-kadang masih terjadi. Sehingga kelompok-kelompok yang seharusnya dirangkul, dibangun, disejahterakan, dikembangkan, justru dibiarkan untuk tidak sejahtera. Sehingga kemudian timbul persepsi yang negatif terhadap pembangunan dan terhadap negara. Dan kemudian mereka menjadi memusuhi negara. Padahal ini sebenarnya adalah karena faktor-faktor kepemimpinan lokal. Ya, saya kira konflik-konflik lokal perlu dilokalisir oleh pemimpin. Pertentangan politik lokal perlu dilokalisir oleh pemimpin. Ada kabupaten-kabupaten yang bagus di Papua, yang indeks pembangunan manusianya bahkan melampaui indeks pembangunan manusia dari nasional. Mengapa itu bisa terjadi? Karena komitmen kepemimpinan yang jelas. Padahal momentumnya kepemimpinan nasional sangat jelas untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan kesejahteraan. Nah, di daerah seharusnya ini disambut. Kalau di daerah lain ini sudah disambut. Di Papua ada yang menyambut, ada yang tidak. Ini menurut saya, amatan saya secara pribadi. Jadi ini opini saya secara pribadi mengenai hal itu. Secara resmi, kita melihat bahwa diharapkan dengan terjadinya revisi Undang-Undang Otsus, maka sistem otonomi khusus yang diberlakukan di Papua nanti akan menjadi lebih jelas, lebih dirasakan pengaruhnya. Sebagai contoh, kalau dulu dana Otsus itu sampai ke kabupaten, itu sisa dari ya pemakaian dan penggunaan di provinsi. Akibatnya ada kabupaten yang bisa-bisanya hanya menerima dana 1,5 miliar, bayangkan. Ya. Hanya karena kebetulan bupatinya tidak satu partai dengan gubernur misalnya. Tapi ada dana otsus, tadi ada kabupaten yang bisa menerima dana otsus sangat besar, tapi hasilnya tidak kelihatan. Nah, ini yang menurut saya harus dieliminir, dan syukur alhamdulillah Undang-Undang 2 2021 itu sudah mengeliminir hal tersebut melalui transfer langsung dari pusat ke kabupaten kota dan ke provinsi secara terpisah. Simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa manfaatnya akan sangat besar sekali dirasakan. Ya. Jadi sebagai contoh, Kota Jayapura ya biasanya hanya menerima di bawah 20 miliar per tahun, paling banyak 25, dengan transfer langsung bisa menjadi 100 miliar lebih per tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya itu sumber daya yang terabaikan ataupun disalahgunakan, ya. Karena dikirim ke kabupaten kota tanpa ada laporan mengenai pemanfaatan di provinsi. Gitu. Hanya dikatakan ini adalah 80%. Bagaimana mungkin 80% yang diterima hanya
1,5 M. Nah, inilah. Jadi menurut saya agenda selanjutnya adalah tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki ya sesudah Undang-Undang 2 2021. Tata kelola pemerintahan perbaiki sehingga pemerintahan itu efektif dari provinsi sampai ke kabupaten, sampai ke distrik, sampai ke kampung. Dengan begitu, koordinasi untuk pengamanan wilayah bersama dengan TNI Polri juga dapat berjalan dengan baik. Nah, disinilah menjadi penting kehadiran dari pembinaan teritorial kita. Jadi, secara terstruktur, ya, itu perlu hadir secara nyata. Dengan begitu, maka memang negara benar-benar hadir. Jadi tidak lagi orang bisa bermimpi-mimpi mengenai hal-hal yang lain gitu, yang berbeda. Karena benar-benar ini adalah pernyataan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita berharap bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang 2 2021 bersama dengan PP 106 2021, di mana dalam PP ini kewenangan-kewenangan banyak diberikan kepada daerah, itu bisa dioptimalkan lalu dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Demikian pula pendampingan dari pusat melalui Badan Khusus Otonomi Daerah, Badan Khusus Otonomi Khusus di Papua, yang diatur dalam PP 107 tahun 2021, diharapkan dapat melakukan pendampingan secara lebih efektif. Nah, tentu ini semua berulang lagi kembali kepada daerah. Dalam hal ini saya melihat bahwa pembinaan kepemimpinan perlu kita berikan perhatian, Bapak Ibu sekalian. Pembinaan kepemimpinan perlu diberikan perhatian. Kader-kader pemimpin itu harus dibina dari muda, supaya nanti kemudian mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang memang bertanggung jawab, bekerja, penuh komitmen, melayani rakyat bukan untuk dilayani, ya, setia kepada negara, bukan untuk memanfaatkan anggaran negara bagi agenda yang lain. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk kita wujudkan.